unsur yang bersifat penyederhanaan yang dapat ditiru, dan juga merupakan penganalisisan situasi atau sistem yang kompleks. Maka, model pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan dalam mengatasi masalah dengan pemilihan alternatif-alternatif yang ada sebagai solusi dari permasalahan dan mempergunakan sifat penyederhanaan dalam model yang dipakai. Pentingnya model dalam pengambilan keputusan ini untuk mengetahui dan memperjelas relevansi atau kaitan hubungan antara sifat penyederhanaan di dalam model yang digunakan dengan masalah yang akan diselesaikan. Di sini kami akan menjelaskan 4 model pengambilan keputusan. Model yang pertama adalah model optimasi atau model rasional. Model ini merupakan model pengambilan keputusan dengan pencapaian hasil terbaik yang paling memungkinkan dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada. Nah, pada model optimasi atau model rasional ini terdapat beberapa kriteria yang terdiri dari 6 kriteria, yaitu yang pertama adalah kriteria maksimin. Kriteria ini juga disebut dengan kriteria pesimistik, di mana si pembuat keputusan memusatkan perhatiannya kepada atribut terlemah yang dimiliki. Kriteria ini memilih alternatif yang memiliki kerugian yang paling kecil dengan memaksimalkan hasil usaha dan mempertimbangkan batasan-batasan minimum. Yang kedua adalah kriteria maksimaks. Kriteria ini merupakan kriteria yang didasarkan dengan asumsi optimistik, yaitu keyakinan bahwa keputusan yang diambil akan menghasilkan hasil yang maksimal. Pada prakteknya, kriteria ini memaksimalkan usaha agar benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kriteria yang ketiga adalah kriteria melewatkan kesempatan. Kriteria ini merupakan kriteria yang dalam pengambilan keputusan melewatkan peluang tertentu untuk pencapaian peluang yang lebih besar lagi. Kriteria yang keempat merupakan kriteria probabilitas, yaitu kriteria yang dimulai dari kemungkinan dengan nilai 0, yaitu kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan tidak ada, sampai kemungkinan yang bernilai 1, yaitu kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan dengan memilih keputusan tertentu. Kriteria yang kelima adalah kriteria nilai materi yang diharapkan. Dalam kriteria ini dilakukan penilaian terhadap hasil dari setiap alternatif jika diterapkan masing-masing. Dan kriteria yang keenam atau yang terakhir adalah kriteria manfaat. Kriteria ini merupakan kriteria lanjutan dari kriteria yang kelima tadi, namun memperhatikan risiko yang akan timbul jika masing-masing alternatif tersebut diterapkan. Selanjutnya, model pengambilan keputusan yang kedua, yaitu model satisficing. Model ini adalah pengambilan keputusan dengan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal. Ide pokoknya adalah usaha yang ditentukan pada apa yang dilakukan sekarang dan di sini. Kemudian, ada macam-macam variasi dari model satisficing ini. Yang pertama, variasi ketentuan keputusan tunggal, yaitu penerapan saat proses pengambilan keputusan yang berlangsung cepat dan hasil yang dapat diperhitungkan sebelumnya. Yang kedua, variasi eliminasi segi-segi tertentu, yaitu pengkombinasian dari ketentuan keputusan tunggal dengan cepat dalam memilih beberapa alternatif kunci untuk memenuhi syarat minimal. Yang ketiga, variasi inkrementasi, yaitu pemusatan pemikiran yang lebih ke
pengurangan dampak berbagai kelemahan nyata dan yang harus segera dihadapi. Selanjutnya, perbedaan model statis phishing dengan model optimasi. Yang pertama, dalam menguji suatu tindakan, hanya beberapa atau satu syarat saja yang dipertimbangkan. Yang kedua, pengujian alternatif secara berurut, dan jika ditemukan satu yang dipandang memadai, maka usaha pencarian alternatif dihentikan. Yang ketiga, jumlah alternatif dibatasi dan pengujian dilakukan secara acak. Yang terakhir, pertimbangan menyetujui dan menolak tidak dikaitkan satu sama lain. Model mix scanning digunakan jika terjadinya dilema dalam memilih suatu langkah tertentu atau suatu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai beberapa fungsi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Model ini merupakan perpaduan dari dua model sebelumnya. Putusan ini cocok digunakan untuk yang pertama, keputusan besar yang mempunyai dampak jangka panjang, dan juga yang kedua, keputusan dengan ruang lingkup yang terbatas. Yang keempat itu adalah model heuristis. Pengaruh faktor internal dari pembuatan keputusan lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan faktor eksternal.